Biasanya dia kalau dengar burung jantan bunyi, dia nyaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ropel Nusantara? Kembali lagi dengan saya Zain di Imbaran BF Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membedakan kelamin antara terucukan jantan dan terucukan betina. Nah, di sini saya sudah bersama Barong JR dan Dewi Sinta. Nah, banyak nih teman-teman yang tanya, gimana sih perbedaan antara terucukan laki-laki jantan atau terucukan betina? Nah, di sini sih sebenarnya saya sekedar sharing dan mengupas seputar fakta dan mitos apa saja yang menjadi perdebatan antara terucukan betina dan terucukan jantan. Yuk kita simak selengkapnya. Nah, yang pertama nih, terucukan jantan lebih sering menjambul daripada terucukan betina. Fakta atau mitos? Kalau menurut saya 80% itu fakta dan 20% itu mitos. Kenapa? Karena kebanyakan terucukan jantan dia memang yang memiliki jambul dan lebih aktif menjambul daripada si betina. Tapi kenapa saya masih ada mitosnya, 20% mitos? Karena beberapa saat yang lalu saya juga punya terucukan betina, tapi dia memiliki jambul yang aktif, bahkan posturnya mirip dengan jantan. Nah, di sini kenapa saya membawa Barong JR sama Dewi Sinta? Karena di sini letak perbedaannya sangat jauh. Karena kalau saya bawa jantannya berlian dan betinanya yang kemarin, kemungkinan teman-teman akan lebih sulit membedakannya karena memang berlian itu karakternya jarang jambul dan jambulnya itu pendek. Jadi sekilas mirip betina. Beda dengan Barong JR, kalau dia memang karakternya, tubuhnya itu memang jantan. Dan Dewi Sinta ini dia lebih mudah untuk dikenali betinanya daripada yang kemarin. Nah, pendapat yang kedua yaitu lidah berwarna kuning itu jantan dan berwarna merah itu betina. Fakta atau mitos? Kalau menurut saya itu mitos. Kenapa? Karena beberapa terucukan saya yang jantan juga memiliki lidah berwarna merah. Namun, nah di sini nih yang perlu kita ketahui bahwa untuk warna lidah jantan biasanya lebih pekat daripada betina. Entah itu warna merah, pink atau kuning, selama dia berwarna pekat, kemungkinan besar itu bisa jantan. Nah, seperti ini betina. Tapi dia lidahnya kuning. Sedangkan si Barong dia juga kuning, agak kemerah-merahan. Nah, ini untuk lidah si Barong. Jadi warnanya itu kuning agak kemerah-merahan. Tapi kalau si betina itu warnanya itu pucat. Jadi tidak sepekat warna si jantan. Nah, di sini teman-teman bisa cek lidahnya. Jadi bukan patokan kuning, merah atau merah muda, tapi lebih ke arah pekat atau pudarnya warna itu. Yang ketiga, terucukan jantan memiliki beberapa helai rambut halus di belakang kepalanya. Fakta atau mitos? Kalau menurut saya itu mitos. Kenapa? Karena terucukan betina dari beberapa betina kemarin yang saya punya, mereka memiliki rambut halus di belakang kepalanya. Ini nih foto dari dekatnya.
Nah, dan beberapa terucukan saya yang jantan seperti berlian, barong, dia hanya memiliki 1 atau 2 helai saja. Jadi menurut saya itu tidak terlalu akurat untuk membedakan ciri-ciri terucukan jantan dan betina. Teman-teman bisa lihat. Nah, untuk si barong memiliki 1 helai rambut halus, sedangkan si betinanya memiliki 2 helai, 3 helai rambut halus. Nah, jadi di sini tidak menjadi suatu patokan bahwa yang memiliki rambut halus itu jantan dan yang tidak memiliki rambut halus itu betina. Karena faktanya mereka memiliki rambut halus semua, bahkan si jantan ini memiliki rambut halus lebih sedikit daripada si betina. Yang keempat yaitu tubuh si betina lebih bulat atau lebih buntek daripada tubuh si jantan. Fakta atau mitos? Kalau menurut saya itu fakta. Kenapa? Karena beberapa terucukan jantan yang saya punya rata-rata memang tubuhnya lebih panjang daripada si betina. Nah, di sini kenapa saya narik si barong lagi? Karena kalau berlian itu tubuhnya pendek, tidak berjambul. Jadi mungkin kalau untuk penjelasan seperti ini teman-teman agak sulit membedakan si jantan dan si betina. Jadi saya yang buat patokan jantannya ini barong JR. Nah, berlian lagi punya itu. Nah, kalau si betina itu jelas terlihat dari bodinya memang buntek. Kalau menurut saya pendek, buntek dibandingkan si jantan. Nah, si jantan dia lebih panjang. Yang kelima, terucukan betina tidak bisa mengeluarkan ropel panjang. Fakta atau mitos? Kalau menurut saya itu mitos. Kenapa? Coba lihat video yang satu ini. Video anyar bos. Pagi ini mana ora gelem nangkring tapi wedi karo tangkringan. Nah, itu tadi video terucukan betina yang sebelum ini. Jadi dia hampir seperti jantan dengan durasi panjangnya, dengan suara volume yang cukup keras, dan dia juga kalau menurut saya bulunya factor. Jadi ketika ditempel dengan jantan dia tetap mau nguplik, mau narung, tapi ketika dia sudah berbunyi atau mengeluarkan suaranya, nah disitu mungkin teman-teman bisa membedakan, oh ini suara si jantan dan ini suara si betina. Nah, yang keenam, si betina memiliki cengkok suara yang keras daripada si jantan. Fakta atau mitos? Kalau menurut saya itu fakta. Karena beberapa betina juga memiliki suara yang ya kalau menurut saya sih nyengklak. Jadi kalau didengar itu kurang enak lah. Kalau si jantan kebanyakan suaranya itu pulen. Ya walaupun ada jantan yang bisa menirukan suara betina. Jadi suaranya juga ikut-ikutan agak nyengklak juga. Atau gimana ya, keras kalau didengar. Jadi kurang halus, kurang pulen, nggak seperti jantan. Coba deh teman-teman lihat atau sampel video yang satu ini. Nah, dari situ teman-teman bisa membedakan lagu atau suara jantan dan betina. Mulai dari ropelan, kuplik-kuplik, bahkan garuda, suaranya itu beda dengan jantan. Jadi cenderung lebih kasar kalau didengarkan secara teliti. Tapi nanti kalau teman-teman sudah punya terucukan betina dan ada yang jantan, teman-teman pasti bisa membedakan antara suara si jantan dan si betina. Karena itu memang terdengar cukup berbeda ketika teman-teman
mendengarnya bersamaan, atau ketika berdua si jantan dan si betina itu berkicau secara bersamaan. Nah, yang keenam yaitu terucukan betina nggak bisa garuda, fakta atau mitos. Kalau menurut saya itu mitos. Kenapa? Karena juga kebanyakan terucukan betina dia mampu mengepakkan sayapnya atau menggaruda. Kalau kita mengatakan dia juga bisa garuda seperti jantan, hanya saja memang untuk si betina itu lebih jarang atau kurang ketika berdekatan dengan si jantan. Beda halnya ketika pejantan atau si terucukan jantan itu garuda, biasanya dia lebih sering daripada si betina. Ya memang kalau untuk menjaga kawasan wilayah teritorialnya itu lebih ke arah sang pejantan. Jadi untuk si betina kurang agresif dalam menjaga wilayah teritorialnya. Jadi untuk yang garuda sendiri kebanyakan memang yang jantan daripada si betina, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa betina itu juga garuda. Yang ketujuh yaitu terucukan betina memiliki kacamata atau mata yang pudar warnanya. Fakta atau mitos? Kalau menurut saya itu mitos. Kenapa? Karena terucukan jantan juga ada yang memiliki kacamata pudar atau tidak terlalu gelap pekat. Itu tergantung dari faktor makanan, juga bisa dipengaruhi oleh faktor suplemen atau EF yang mereka konsumsi. Jadi betina juga ada yang matanya pekat, karena banyak juga betina-betina yang kacamatanya pekat. Contohnya satu ini. Nah, kalau untuk berlian sendiri ini adalah contoh burung terucukan jantan yang tidak memiliki jambul, berkacamata tipis, dan juga bertubuh buntek atau pendek. Yang kedelapan yaitu terucukan betina tidak memiliki kumis. Fakta atau mitos? Itu mitos. Kenapa? Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Hampir 95% terucukan yang ada di pasar, ombyokan, atau ya di mana saja biasanya dia memiliki kumis. Jadi jantan ataupun betina itu memiliki kumis, tidak hanya terucukan jantan saja. Yang kesembilan yaitu pantat berwarna kuning pekat, itu jantan. Fakta atau mitos? Kalau menurut saya itu mitos. Kenapa? Karena warna bulu pada pantat burung terucukan itu dipengaruhi oleh EF atau extra fooding makanan terucukan itu sendiri. Ketika kita penuhi asupan nutrisinya seperti EF, buah-buahan itu tercukupi, biasanya warna pekat itu akan tetap ada walaupun rawatan lama. Beda halnya dengan burung yang hanya kita kasih for atau hanya buah for dan buah saja. Biasanya itu ketika ambrol, ganti bulu, dia akan pudar, memudar, dan bahkan pernah saya mengalami karena hanya for saja, pantatnya itu dari kuning menjadi putih. Dan ada yang bilang itu terucukan kapur, padahal awalnya saya melihara itu warnanya kuning pekat. Jadi di sini bukan menjadi sebuah acuan bahwa warna kuning pada ekor itu menandakan terucukan itu jantan atau betina. Biasanya dia kalau dengar burung jantan bunyi, dia nyaut. Nah, mungkin itu tadi seputar penjelasan antara fakta dan mitos burung terucukan jantan dan betina. Di sini mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, bisa tambahkan di kolom komentar. Di sini kita sharing-sharing, belajar bareng. Nah, semoga dengan sharing-sharing seperti ini teman-teman lebih paham dan lebih gampang membedakan antara terucukan jantan dan betina. Semoga bermanfaat. Salam ropel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.